silakan. Izin untuk share screen-nya, Pak. Ya. Masih belum bisa, Pak. Coba lagi, Mas. Izin, apakah suara saya terdengar? Ya. Firdaus Ratna mana? Hadir, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ikmal, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kembali hadir untuk memberikan pemaparan tentang keuangan publik TM2, yaitu ruang lingkup dan penerapan teori ekonomi mikro dalam keuangan publik. Izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, ada di anggota kami ada Afan Muhammad Zulfa, nomor urut 1. Kedua ada saya, Eri Andita, nomor urut 6. Ketiga ada Johannes, nomor urut 11. Keempat ada Faris, nomor urut 16. Kelima ada Nadia, nomor urut 21. Dan yang terakhir ada Rio, nomor urut 26. Next. Untuk materi terkait kurva permintaan dan penawaran akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Eri waktunya. Yang pertama kita akan membahas mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran. Dan juga nanti ada equilibrium antara kurva permintaan dan juga penawaran. Nah, yang pertama ini kurva permintaan. Jadi kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan jumlah suatu barang yang diminta oleh konsumen pada setiap tingkat harga tertentu. Nah, jadi kurva permintaan ini berbanding terbalik antara harga dan juga kuantitas yang dimintanya. Ketika harganya meningkat, maka kuantitas yang diminta akan turun. Nah, selanjutnya untuk kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan jumlah suatu barang yang disediakan oleh produsen pada setiap tingkat harga tertentu. Nah, untuk kurva penawaran ini dia berbanding lurus antara harga dan juga antara kuantitas yang ditawarkan. Ketika harga naik, kuantitas yang ditawarkan justru akan naik juga. Nah, selanjutnya adalah equilibrium pasar, yakni titik pertemuan atau kesepakatan yang terjadi karena interaksi antara konsumen, yakni di kurva permintaan, dan juga produsen di kurva penawaran. Boleh next. Nah, berikut ada fungsi-fungsi yang ada di permintaan, penawaran, dan juga equilibrium. Nah, untuk fungsi permintaan kita gambarkan menjadi QD sama dengan A minus BP. A ini adalah konstanta, dan juga B ini ada koefisien. Nah, untuk kurvanya, ini ditandai dengan garis yang berwarna biru di sebelah kanan. Nah, untuk fungsi penawaran, QS sama dengan A plus BP. Untuk titik equilibriumnya, di mana QD sama dengan QS. Untuk fungsi penawaran ini dilambangkan dengan kurvanya dengan garis yang berwarna merah. Boleh next. Nah, kita masuk ke ilustrasi dari kurva permintaan. Nah, ketika harga minyak goreng $100, jumlah yang diminta oleh konsumen adalah 30 liter. Ketika harganya naik menjadi $150, jumlah minyak goreng yang diminta oleh konsumen menjadi 20 liter. Tentukan fungsi permintaannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa fungsi permintaannya itu adalah QD sama dengan A min BP. Nah, kita masukkan aja ke persamaannya. Di mana QD-nya yang pertama itu 30 sama dengan A min B. Harganya itu 100. Kemudian yang persamaan kedua 20 sama dengan A min B. Harganya 150. Kemudian kita eliminasi, didapatkan hasil 10 min 50B. Dan kita dapatkan hasil B sama dengan 1/5. Nah, setelah kita dapatkan B-nya, nanti kita masukkan ke salah satu fungsinya untuk mendapatkan A. Nah, jadi kita masukkan aja ke perhitungannya 30 sama dengan A min 1/5 dikali 100. Nah, pindah ruas, A sama dengan 30 ditambah 20, maka kita dapat A-nya 50. Nah, kemudian
setelah dapat hasilnya, maka fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 50 min 1/5P. Nah, jika kita masukkan misalnya harganya itu 100, kita masukkan jadi QD-nya itu sama dengan 50 min 1/5 dikali 100, maka akan dapat hasil 30 liter. Seperti itu. Kita lanjut ke ilustrasi fungsi penawaran. Nah, ketika harga minyak goreng $100, jumlah minyak goreng yang ditawarkan adalah 20 liter. Ketika harganya naik menjadi 150, jumlah minyak goreng yang ditawarkan menjadi 25 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Nah, fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus DP. Maka, seperti yang sudah kita lihat tadi di permintaan, maka kita masukkan dua persamaannya, kemudian dieliminasi, maka akan didapat hasil B sama dengan 1/10. Nah, ketika B-nya didapat 1/10, maka akan kita masukkan ke salah satu fungsinya, agar bisa mendapatkan A-nya. Maka didapat hasil fungsinya itu QS sama dengan 10 ditambah 1/10P. Boleh lanjut? Next. Oh iya, sudah. Yang tadi. Nah, ini kita masuk ke ilustrasi keseimbangan pasar. Kita kan sudah dapat tadi fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Maka kita bisa masukkan buat mencari titik equilibriumnya. Nah, berdasarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran pada ilustrasi sebelumnya, tentukan harga dan kuantitas keseimbangan minyak goreng di pasar. Tadi untuk titik equilibrium ini kan didapat dari QD sama dengan QS. Nah, QS tadi udah dapat 10 ditambah 1/10P. Ini QD-nya harusnya 10 min 1/5P. Nah, jadi kita masukkan ke perhitungan. Nah, untuk QD-nya itu 50 dikurang 1/5P sama dengan 10 ditambah 1/10P. Ini langsung kita pindahkan ruas saja, jadinya 40 sama dengan 1/10P ditambah 1/5P. Maka didapat hasil P-nya itu adalah 400 dibagi 3. Jadi $133,33. Nah, ketika kita dapat P-nya, maka akan bisa kita dapat juga kuantitasnya. Kuantitas keseimbangannya berapa. Nah, dari harganya yang 133,33 ini, kita dapat kuantitasnya keseimbangannya itu adalah 23,33 liter. Next. Nah, setelah dapat fungsi-fungsi yang tadi dan juga kita dapat keseimbangannya berapa, maka dihasilkan kurva keseimbangan seperti ini. Boleh next. Nah, untuk materi elastisitas akan dibahas oleh Eri. Kepada Eri, dipersilakan. Terima kasih, Nadia. Selanjutnya adalah elastisitas harga. Kita menuju ke pengertiannya dulu. Elastisitas itu merupakan tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Lalu harga merupakan nilai barang yang ditentukan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk barang dan jasa pada waktu tertentu di pasar tertentu. Nah, elastisitas harga ini merupakan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang. Nah, harga ini merupakan bentuk variabel yang bisa berubah-ubah. Contohnya misal beras. Beras misalnya naik dari 10.000 menjadi 15.000. Bagaimana respon konsumen? Kalau misalnya konsumen itu berpikir kenaikan 5.000 itu masih wajar dan mereka tetap membeli, maka itu bisa disebut inelastis. Sedangkan kalau misalnya responnya langsung heboh, berarti itu elastis. Karena bisa jadi konsumen itu langsung beralih ke barang substitusi. Lalu selanjutnya, next. Lalu elastisitas ini dibagi menjadi 3. Pertama ini elastisitas harga, di mana elastisitas harga ini merupakan pengaruh harga. Apabila harga naik atau turun, bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah barang yang diminta. Nah, perhitungan rumusnya adalah persentase delta QD dibagi dengan persentase delta P atau price. Nah, contohnya ketika warung makan bakso menaikkan harganya.
maka konsumen itu akan lebih memilih warung makan yang lain. Yang kedua ada elastisitas silang, di mana pengertiannya adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh persentase perubahan barang lain. Lalu elastisitas pendapatan, di mana persentase perubahan permintaan akan suatu barang diakibatkan oleh persentase perubahan pendapatan dari konsumen. Rumusnya adalah persentase delta QD dibagi dengan persentase delta Y. Y ini adalah merupakan pendapatan. Nah, untuk elastisitas harga dan silang ini bisa terdapat dari sisi produsen dan konsumen. Sedangkan untuk elastisitas pendapatan ini khusus dari sisi konsumen. Bisa di next. Nah, ini rumus-rumusnya. Penjabaran dari rumusnya yang persentase delta QD dibanding persentase delta P. Pertama ada elastisitas harga. Nah, inelastis sempurna ini tidak ada pengaruh apapun. Lalu unitary elastis ini elastis, tapi dia uniter. Kuantitasnya itu naik konstan, misal naik 1, 1, 1. Lalu elastis sempurna ini harganya itu tetap dan cenderung tidak ada perubahan. Lalu inelastis ini kurang dari 1, dia itu kurang peka terhadap perubahan harga. Contohnya tadi, misal harga beras naik, konsumen itu akan tetap membeli beras karena merupakan barang pokok. Lalu elastis ini lebih dari 1, berarti masyarakat itu peka terhadap perubahan harga. Contohnya, misal beras menjadi sangat mahal, sehingga konsumen berubah minat menjadi roti atau gandum. Lalu selanjutnya elastisitas pendapatan. Nah, kalau nilai di antara 0 sampai dengan 1, barang itu merupakan barang normal dan inelastis. Lalu elastisitas pendapatan lebih dari 1, maka barang normal dan elastis. Nah, ini masih berhubungan dengan elastisitas harga yang tadi. Namun, apabila elastisitas pendapatan ini kurang dari 0, berarti apabila pendapatan kita naik, maka suatu konsumsi atas suatu barang itu menjadi berkurang. Dan barang tersebut disebut barang inferior. Nah, misal kita belum memiliki pendapatan, kita sering makan mie atau singkong, lalu setelah itu kita memiliki gaji, kita memiliki uang, memiliki pendapatan, akhirnya makanan itu misalnya mie instan atau singkong tersebut sudah kita tinggalkan, kita makan yang MCD atau KFC. Nah, barang-barang seperti mie dan singkong tadi disebut dengan barang inferior. Selanjutnya, elastisitas silang, ini dia membandingkan barang satu dengan barang yang lainnya. Nah, kalau misal hasilnya kurang dari 0 atau negatif, maka kedua barang tersebut adalah barang komplement. Misalnya, contohnya adalah es teh dan gula. Saya suka minum es teh manis. Nah, di saat harga gula ini lagi mahal, kalau gula mahal banget, berarti kan saya mengurungkan niat untuk membeli teh karena gulanya ini mahal. Nah, intinya ini barang komplementer itu barang yang saling melengkapi. Lalu apabila elastisitas silang lebih dari 0 atau positif, maka barang tersebut itu adalah barang substitusi, di mana contohnya adalah kopi dan teh. Ketika kopi ini menjadi mahal, konsumen akan lebih cenderung memilih minuman lain seperti teh. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Johannes. Kepada Jo, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen, produsen, dan efisiensi sosial. Bisa di next slide-nya. Yang pertama itu surplus konsumen. Surplus konsumen itu yaitu keuntungan ekonomi bagi konsumen atau jumlah harga yang sebenarnya mampu dibayar dikurangi jumlah harga dalam pasar. Lebih simpelnya itu gini, kita konsumen, kita rela membayar 5.000 untuk membeli sebuah roti. Namun saat di pasar harga rotinya itu kan 3.000. Berarti kelebihan 2.000 yang kita punya itu telah menjadi surplus konsumen.
Untuk grafiknya bisa di next slide-nya. Inilah grafik consumer surplus. Yang kurva D itu yang warna biru itu demand, dan yang S itu surplus. Yang daerah yang diarsir warna biru itu itulah consumer surplus. Pada kurva consumer surplus ini, kalau permintaan semakin inelastis, maka consumer surplusnya akan semakin tinggi. Itulah yang terjadi pada gambar B. Kalau grafik permintaannya semakin elastis, maka consumer surplusnya akan semakin dikit. Itulah yang ada di grafik C. Balik lagi ke slide sebelumnya. Yang kedua itu surplus produsen. Surplus produsen yaitu keuntungan ekonomi bagi produsen atau jumlah harga yang ada di dalam pasar dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Contohnya gini, kita seorang produsen, kita bersedia harga terendah yang kita terima untuk sebuah roti itu yaitu 2.000. Namun kita berhasil menjual rotinya seharga 3.000. Berarti kelebihan 1.000-nya itulah menjadi surplus produsen. Untuk grafiknya bisa di next. Hampir sama seperti grafik consumer surplus tadi, sama aja kalau kurva produser surplusnya, kalau kurva supply-nya maksud saya semakin inelastis, maka produser surplusnya akan semakin besar. Itu yang pada gambar B. Kalau kurva surplusnya kurva supply-nya makin elastis, maka produser surplusnya akan semakin dikit. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya yang efisiensi sosial. Dan yang ketiga itu efisiensi sosial, yaitu total surplus konsumen dan surplus produsen di pasar yang optimal. Selanjutnya details akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin lanjut ke ini ya, fundamental teori. Nanti detailnya ada di fundamental teori itu. Next slide, please. Lagi, fundamental teori. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua teori, yaitu fundamental theory of welfare economic. Teori pertama itu berbunyi keseimbangan kompetitif ketika penawaran sama dengan permintaan akan memaksimalkan efisiensi sosial. Nah, ini dapat melibatkan efisiensi sosial dan juga DWL atau trade loss. Efisiensi sosial tadi kan terjadi setiap kali perdagangan yang terjadi memiliki keuntungan yang lebih biaya. Sedangkan trade loss itu adalah kehilangan efisiensi sosial karena terhalangnya perdagangan yang menguntungkan. Nah, di sini kita lihat di grafiknya ini ya. Kan yang pertama ada supply dan demand itu ketemu di titik Z. Titik Z ini kan equilibriumnya. Nah, dengan equilibrium ini terjadi consumer surplus, yaitu di yang arsir biru itu, yaitu A dan D. Terus ada juga producer surplus, yaitu C dan juga CBE ya, CBE. Nah, tapi ada kebijakan, yaitu yang mengakibatkan kuantitasnya itu jadi QR ini dan price-nya itu jadi PR. Jadi membentuk equilibrium baru sehingga surplusnya ini jadi berbeda gitu. Consumer surplusnya jadi A sama B dan producer surplusnya jadi C. Mengakibatkan D sama E ini kan hilang. Bidang D dan E yang tadi sebagai surplus sosial kemudian hilang karena ada perdagangan yang sebenarnya bisa dibuat dalam hal keuntungan lebih besar daripada biaya itu, tapi tidak terjadi. Gitu. Jadi total surplusnya itu jadi ABC. Yang tadinya A, B, C, D, E jadi ABC doang gitu. D dan E-nya itu hilang. Penjelasan lebih lanjutnya mungkin bisa lihat contoh soalnya selanjutnya.
Nah, ini ada contoh perhitungan debt loss-nya. Tentukan harga asli produk atau layanan, misal tiket konser harga aslinya 50.000. Tentukan harga baru produk atau layanan, misal harga baru produk usai pajak, plafon harga dan atau harga dasar telah disertakan. Asumsi pengenaan pajak 100% untuk tiket konser. Nah, jadi tiket konsernya itu harganya jadi beda, jadi 100.000. Yang aslinya tadi 50.000 karena adanya pajak 100% tadi. Nah, misalnya dianggarkan 60.000 untuk tiket konser, maka uang masih kurang karena harganya udah jadi 100.000. Kita akan cari tahu kuantitas produk yang awalnya diminta dan kuantitas baru. Pada contoh ini keinginan adalah satu tiket konser, kuantitas baru adalah 0. Di sini hitung DWL-nya, yaitu price new-nya kan 100.000 tadi, dikurangi dengan price old, yaitu 50.000, dikali dengan kuantitas old-nya. Kuantitas old-nya kan satu tiket konser, dan kualitas new-nya kan jadi 0 karena duitnya kurang kan, terus dibagi dengan 2. Hasilnya itu 25, jadi kerugiannya adalah 25.000. Secara matematis DWL juga dihitung dari luasan bidang atau segitiga DWL tadi. Oke, lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua itu bunyinya masyarakat dapat mencapai yang efisien antara individu dengan redistribusi sumber daya yang pantas dan membiarkannya untuk memperdagangkannya. Nah, redistribusi sumber daya ini adalah masyarakat kan punya sumber daya. Nah, masyarakat ini dapat menggeser sumber daya miliknya kepada individu lainnya melalui perdagangan bebas. Sehingga nantinya terjadi redistribusi pendapatan atau pengalihan pendapatan dari masyarakat ke masyarakat lain. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trade of equity vs efisiensi. Ya. Nah, efisiensi. Secara umum, efisiensi berarti ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, memanfaatkan sumber daya sebanyak-banyaknya dengan biaya seminimal mungkin. Jadi, semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang diharapkan, maka dapat dikatakan semakin efisien. Nah, contoh kondisi yang dikategorikan sebagai efisien adalah sebagai berikut contohnya. Yang pertama, menghasilkan output lebih besar dengan menggunakan input tertentu. Nah, yang berikutnya adalah menghasilkan produk yang lebih besar daripada penggunaan sumber dayanya. Nah, selanjutnya menghasilkan output yang tetap dengan input yang lebih rendah dari yang seharusnya. Yang terakhir, mencapai hasil dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, yang kedua ada equity atau keadilan. Nah, equity ini adalah kondisi di mana semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan. Jadi, keuntungan atas pemanfaatan sumber daya dibagikan secara merata kepada semua orang. Nah, di sini istilah efisiensi ini adalah semakin besar ekonomi, maka semakin hal ini, maka timbul pertanyaan, mana yang lebih diutamakan, itu efisiensi ataukah equity. Nah, next. Nah, jadi di sini dari kedua hal tersebut muncul trade-off antara equity dan efisiensi. Jadi seringkali dalam mengambil sebuah keputusan selalu saja dihadapkan pada fakta bahwa dalam mengambil keputusan harus memilih salah satu antara equity atau efisiensi. Nah, terkadang saat mengambil keputusan untuk memilih efisiensi cenderung tidak adil, dan jika lebih memilih untuk adil maka cenderung tidak efisien. Nah, dalam kenyataannya memang sulit untuk menentukan pilihan yang paling baik. Nah, hal tersebut menjadi dilema, memilih equity atau efisiensi, atau pemerataan atau pertumbuhan. Nah, dengan kata lain, sulit memilih kue ekonomi yang lebih adil atau yang lebih besar dari hasil redistribusi. Ya, next. Ya, selanjutnya adalah social welfare function atau fungsi kesejahteraan sosial. Nah, secara konsep dasarnya social welfare function ini adalah fungsi yang mengkombinasikan fungsi utilitas dari semua individu ke dalam keseluruhan fungsi utilitas sosial. Nah, hal ini dapat digunakan untuk mengatasi dilema trade-off yang terjadi antara efisiensi dan equity. Nah, jadi di social welfare function ini terdapat dua jenis, yaitu utilitarian dan Rauslan. Nah, yang utilitarian ini adalah utilitas atau surplus sosial dari semua individu diberi bobot yang sama
dan kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Orang yang satu mentransfer utilitas kepada orang yang lain, asalkan keuntungan orang tersebut lebih besar. Tidak peduli apakah yang dapat transfer itu orang kaya atau orang miskin. Nah, yang kedua adalah yang model Rausland. Nah, transfer utilitas memperhatikan masyarakat yang paling miskin terlebih dahulu, sehingga orang kaya dituntut untuk transfer utilitas lebih banyak ke orang yang miskin. Ya, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Rio. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi selanjutnya itu adalah commodity egalitarian dan equality of opportunity. Jadi bentuk fungsi kesejahteraan sosial itu memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan di pemerintah. SWF atau Social Welfare Function itu ditentukan oleh para politisi dalam sistem pemilihan publik dan mekanisme SWF. SWF ini bisa dikembangkan melalui proses politik, tetapi ada cara lain, yaitu cara lain selain SWF, yaitu bisa memecahkan untuk masalah redistribusi. Misalnya, untuk membuat kebijakan komoditi egalitarian yang mengatakan bahwa yang penting adalah kondisi individu yang apabila telah terpenuhi kebutuhan dasar akan barang seperti perumahan ataupun perawatan medis, maka distribusi pendapatan tidak relevan lagi. Tetapi ada juga pendapat lain, yaitu equality of opportunity atau persamaan kesempatan, yang mengatakan bahwa para individu dijamin memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Sedangkan apabila ada yang melakukan sesuatu dan yang lain tidak, maka hal itu bukan urusan dari pemerintah. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, bagaimana? Sudah? Yang sekian dari kelompok kami, Pak. Izin barangkali mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan. Jadi tadi sudah rekan Anda sudah mempresentasikan ya. Jadi presentasinya bukan ke saya ya, tapi ke rekan-rekan Anda sendiri ya presentasinya tadi. Silakan kalau ada rekan-rekannya tadi yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan presentasi dari kelompok ini, itu ya, karena sebenarnya ini kan materi chapter 2 ini kan sebenarnya adalah mencoba untuk mengulang kembali ya apa yang mungkin sudah Anda pelajari di sini, karena nanti ini akan dipakai gitu ya, karena ini akan dipakai untuk apa namanya menganalisis kebijakan publik yang lain. Kita menggunakan alat-alat yang selama ini sudah kita pelajari. Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan dengan kelompok ini? Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Sabah Namira. Izin bertanya kepada kelompok 1 yang mengenai efisiensi dan equity. Apakah boleh diberi contoh trade-off antara efisiensi dan equity? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Namira. Saya izin menjawab pertanyaan Namira, yaitu dari trade-off antara efisiensi dan equity ya. Nah, ini contoh di sini akan saya berikan. Yang pertama ada jalan tol. Nah, seharusnya jalan raya itu kan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Nah, ketika jalan itu dijadikan jalan tol, maka jalan itu berarti telah dikelola lebih lanjut oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Nah, tetapi ketika jalan itu telah dikelola oleh pemerintah dan perusahaan swasta tersebut justru dapat menjadi lebih efisien. Nah, seperti contohnya waktu perjalanan dapat menjadi semakin singkat dengan berada di jalan tol. Nah, tapi di sini persoalannya tidak semua orang bisa menggunakan jalan tol. Karena untuk mengakses jalan tol tersebut terdapat kriteria kendaraan yang harus berbayar.
Nah, jadi di sini terdapat trade-off antara efisiensi dan equity atau keadilan. Nah, terdapat kemungkinan jika tidak ada jalan tol, arus lalu lintas menjadi kurang dan bahkan tidak efisien. Nah, di samping itu tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati jalan tol. Nah, contoh selanjutnya ini adalah subsidi BBM. Nah, adanya penghapusan subsidi BBM karena memerlukan anggaran lebih untuk subsidi tersebut. Nah, jika dia dari efisiensinya, anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan negara, seperti pembangunan infrastruktur. Nah, tetapi hal tersebut menjadi isu keadilan karena lebih memilih efisiensi dibandingkan dengan keadilan atau equity. Nah, contoh yang terakhir yang saya berikan adalah PLN. Nah, di sini PLN mementingkan equity atau keadilan dibandingkan dengan efisiensi, karena bergerak bukan pemerataan jangkauan listrik di setiap pelosok negeri. Nah, sekian contoh yang saya berikan. Bagaimana Namira, apakah telah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kepada Afan yang telah menjawab pertanyaan saya. Ya, itu ya Mbak Namira, Mas Afan ya. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana sih kita bandingkan, mengapa sih kadang-kadang mencapai kedua hal itu sulit tercapai ya, keadilan, pemerataan dengan efisiensi misalnya ya. Kalau saya tanya misalnya lebih menguntungkan mana sih pemerintah itu bikin jalan tol di Jawa dengan di Papua? Menurut Anda lebih menguntungkan mana? Kan Jawa, pemerintah Pak. ya? Di Jawa. Mengapa di Jawa lebih menguntungkan? Pertama, dia dalam pembangunannya sudah gampang untuk diakses. Daripada di Papua, dia harus bangun infrastruktur dulu saat dia mau membangun jalan tol itu, karena kan untuk akses ke Papua itu susah gitu Pak. Itu pertama. Terus yang kedua, pengguna mobilitas atau yang pengguna kendaraan itu yang lebih banyak itu di Jawa, karena kita tahu Jawa tuh penduduknya kan padat tuh Pak. Jadi yang mau pakai mobil itu banyak gitu. Jadi pendapatannya itu bakal dipastikan ada gitu daripada yang di Papua. Belum tentu di Papua itu make dulu gitu loh Pak, kalau menurut saya gitu. Nah lalu mengapa pemerintah membangun jalan tol di Papua? Itu karena selama ini Papua kebanyakan ngerasa Papua itu kan daerah yang tertinggal. Dia tuh pengen kayak pemerataan pembangunan juga di Papua. Makanya sekarang di Papua itu juga pembangunan infrastruktur juga gitu Pak. Makanya kalau menurut saya pemerintah tuh lebih memikirkan yang efisiensi dibandingkan keadilan gitu Pak. Ya, itu sebagai contoh ya. Jadi ketika pemerintah itu membuat jalan tol misalnya di Jawa gitu ya, itu lebih efisien, lebih menguntungkan ya kan, karena yang pakai banyak gitu kan, yang bayar kan banyak ya, mobilnya yang lewat banyak, sehingga akan kembali modal kan biaya pembangunan jalan tol. Tapi mengapa pemerintah bangun jalan tol juga misalnya di Papua misalnya gitu ya, padahal mobil yang lewat mungkin hanya sedikit, 1-2 saja, ya enggak? Nah, mengapa demikian? Ya karena itu tadi ada unsur pemerataan, keadilan di sana. Ya, kalau pembangunan semua di Jawa nanti tidak bisa menimbulkan keadilan, tidak merata nanti ya. Nah, ini adalah salah satu contoh misalnya mengapa keadilan dan efisiensi itu terkadang menjadi sebuah pilihan, menjadi trade off gitu ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk kelompok 1, mohon maaf Pak, saya off cam karena jaringan tidak stabil Pak. Ya. Tadi itu kan sudah dijelaskan di PPT-nya bahwa persamaan kurva permintaan itu QD sama dengan A min BP ya. Dan persamaan kurva penawaran itu QS sama dengan A plus BP. Kenapa persamaannya permintaan itu bertanda minus, sedangkan kurva penawaran itu bertanda plus? Gitu. Oke. Nah, coba pertanyaan dari Mbak Nisa. Baik, terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Izin menjawab Bapak. Ya. Pertanyaannya, kenapa di fungsi permintaan itu dia simbolnya negatif, sedangkan penawaran itu simbolnya positif. Nah, jadi fungsi-fungsi tersebut tuh menunjukkan bahwa bentuk kurvanya tadi.
kurva permintaan ini bisa disebut sebagai kurva negatif karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika harganya meningkat, kuantitas yang diminta itu justru sedikit gitu. Misal contoh kopi gitu. Kopi kan biasanya awal-awal buka gitu ada promo. Harganya misal 10.000. Nah, pas lama-kelamaan harganya itu meningkat gitu. Nah, nanti si konsumen ini bakal berpaling gitu, nggak beli situ lagi. Makanya kuantitas yang dimintanya itu malah menurun. Nah, sedangkan kurva penawaran tadi bisa disebut sebagai kurva positif karena dia berbanding positif gitu antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Ketika harganya itu meningkat, kuantitas yang ditawarkan justru juga meningkat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Jadi mengapa satu positif, satu negatif gitu ya? Kalau kurva permintaan itu hubungannya gimana? Kurva permintaan itu apa sih pengertiannya? Menghubungkan antara apa? Tentang harga dan harga dengan kuantitas yang diminta. Harga dengan kuantitas. Bagaimana hubungan harga dengan kuantitas kalau di permintaan? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik, berlawanan gitu ya, negatif kan? Kalau harganya naik, permintaan turun. Kalau harganya turun, permintaan naik. Kan negatif. Berlawanan kan? Nah, negatif, ya kan? Kalau penawaran gimana? Kalau penawaran positif, mengapa? Nah, karena berhubungan langsung, berhubungan sejajar. Kalau harga naik, penawaran naik. Kalau harga turun, penawaran turun. Ya kan positif dia. Nah, itu ya untuk membedakan. Itu kan sederhananya seperti itu. Ya, mungkin itu ya buat nambahin. Mungkin di kelompok ini masih tadi presentasinya mungkin masih ada yang kurang, misalnya belum bicara tentang bagaimana tentang ada kurva indifference, kemudian tentang garis batas anggaran, bagaimana cara memaksimalkan utilitas gitu ya, kemudian contoh kasusnya gitu ya. Mungkin masih banyak yang masih bisa ditambahkan atau ditanyakan, mungkin silakan dari rekan-rekannya ditanyakan ke kelompok ini. Izin bertanya. Izin bertanya kelompok 1, nama saya Fahri Detia, absen 7. Kan tadi udah dijelaskan nih tentang titik equilibrium, di mana QD itu sama dengan QS. Nah, pada kondisi nyatanya itu, di pasar apakah bisa bertahan pada titik equilibrium dengan waktu yang lama ya? Terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi? Baik, saya coba akan menanggapi pertanyaan dari Fahri. Nah, equilibrium di pasar itu kan QD sama dengan QS tadi ya. QD sama QS itu ketika permintaan dan jumlah yang dapat dibeli oleh klien tepat sama dengan yang mampu dijual oleh produsen. Jadi permintaan dan penawaran itu sama persis. Nah, namun keadaan ini tidak akan bertahan lama. Kemampuan permintaan dan penawaran akan mendorong ke arah titik equilibrium yang baru. Jika pasokan berkurang, harga produk akan naik. Sebaliknya jika pasokan terjadi surplus, harga akan turun. Itu. Jadi tergantung nanti bakalan ada equilibrium baru yang terbentuk ketika produksi tidak sama dengan permintaan itu. Itu. Ini ada yang mau menambahkan? Oke. Ada yang menambahkan? Bagaimana keseimbangan di pasar? Ya, kalau sebagai contoh misalnya Anda lihat sekarang harga minyak sekarang ya. Apa yang terjadi dengan harga minyak sekarang?
mengalami perubahan. Mengalami perubahan. Naik, Pak. Harganya naik. Gitu ya. Mengapa harganya naik? Karena penawarannya berkurang. Ya, misalnya apa penyebabnya misalnya? Apa yang menyebabkan harga minyak naik misalnya? Mengapa harga bahan bakar minyak itu naik misalnya? Permintaannya meningkat mungkin, Pak. Oke, iya, kira-kira mengapa? Apa sebabnya misalnya? Mengapa permintaan meningkat misalnya? Apa penyebabnya kira-kira? Mungkin karena pendapatan juga meningkat, Pak. Kalau yang Anda amati sekarang ini kira-kira apa? Apa yang ramai dibicarakan? Mengapa harga minyak naik misalnya? Harga kelapa sawit mungkin, Pak. Harga kelapa sawit. Oke. Harga ini apa? Harga BBM, harga BBM. Harga minyak dunia misalnya. Mengapa harga minyak dunia naik misalnya? Kelangkaan mungkin, Pak. Karena ini, Pak, situasi negara-negara produsen minyak, Pak. Nah, kenapa terjadi kelangkaan? Ya, kenapa negara-negara produsennya? Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang misalnya, apa yang mendorong harga minyak itu naik? Mungkin terpengaruh perang antara Rusia dan Ukraina itu bukan ya, Pak? Ya, mungkin bisa juga karena perang misalnya ya. Apakah perang itu akan terus-terusan? Tidak. Tidak. Nah, jadi harga naik karena terjadi perang gitu kan? Ya, jadi ketika terjadi, kalau Anda ingat ya di pelajaran ekonomi, ketika terjadi shock ya, shock itu bisa krisis, bisa terjadi perang, ya kan? Bisa terjadi pandemi, ya kan? Macam-macam itu. Maka ketika terdapat guncangan, maka akan mengakibatkan keseimbangan di pasar itu berubah. Ya. Namun itu terjadinya dalam jangka panjang apa jangka pendek? Jangka pendek. Jangka pendek gitu ya. Fluktuasi itu akan bergerak dalam jangka pendek gitu ya. Misalnya selama masa pandemi, selama perang, selama terjadi depresi gitu ya. Namun dalam jangka panjang gimana perilaku ekonomi? Akan kembali ke equilibrium. Akan kembali ke kondisi rata-ratanya. Ya enggak? Agregatnya. Ya enggak? Anda masih ingat enggak itu? Ya. Nah, sekarang mungkin karena ada perang, karena ada pandemi misalnya, pasokan terganggu, ya, permintaan naik, maka akibatnya harga menjadi naik. Nanti kalau sudah selesai masa itu, maka harga akan kembali menjadi normal. Jadi fluktuasi keseimbangan itu fluktuasi ekonomi gitu ya. Kalau Anda sudah bicara yang disebut dengan siklus bisnis, ya itu akan terjadi perubahan, itu akan selalu terjadi dalam jangka pendek ya. Fluktuasinya kalau Anda lihat di grafiknya ya pasti akan naik turun gitu ya. Itu menunjukkan keseimbangan pasarnya berubah-ubah dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang ya, dalam 5 tahun, 10 tahun, ya itu akan kalau di rata-rata ya sekitar situ saja. Ya. Kalau sekarang misalnya harga minyak goreng itu misalnya menjadi 25.000, nah kita tidak tahu berapa ya. Kalau misalnya rata-rata adalah harga minyak goreng itu adalah 20.000 ya. Nah, mungkin nanti setelah kondisi normal misalnya ya, pasokan sudah normal ya, permintaan sudah kembali normal misalnya, udah perang sudah berakhir, pandemi sudah menurun misalnya, mungkin harga bisa kembali. Jadi keseimbangan itu akan selalu menuju ke kondisi rata-ratanya. Rata-rata itu yang berada dalam jangka panjang. Ya, Anda itu masih ingat ya? Itu kan ekonomi sudah kita bahas dulu, mungkin Anda sudah pernah bahas itu ya. Oke. Ada lagi, ini sebenarnya banyak yang masih belum dibahas itu. Ya, bagaimana memaksimalkan utility. Kemudian kan karena itu sangat berguna nanti untuk menganalisis kebijakan.
atau menggambar apa namanya, ada kurva indifference, ada garis batas anggaran misalnya. Tadi belum disinggung di situ. Ya. Silakan kalau mau dieksplorasi lagi. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, terima kasih banyak atas paparannya dari kelompok 1. Di sini hal yang ingin saya tanyakan adalah mengenai titik equilibrium. Apabila titik equilibrium itu dikaitkan dengan katakanlah intervensi dari pemerintah, langkah apa yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kestabilan titik equilibrium tersebut? Terima kasih. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Subhan. Ya. Jadi pada dasarnya intervensi pemerintah itu melalui harga. Nah, jadi bentuk intervensi dari pemerintah itu berupa pengendalian harga. Awal mulanya produsen ini memproduksi barang sesuai yang diminta oleh konsumen. Nah, ini kan kewajiban utamanya. Namun kalau produksi ini terlalu banyak, permintaan produksi terlalu banyak saat permintaannya turun, jadi kan tidak seimbang. Maka dari itu kita harus tahu bahwa jumlah barang yang diproduksi itu sesuai dengan penawaran. Lalu ada pengendalian harga, di mana harga pasar itu harus selalu seimbang agar dapat terjadi equilibrium. Jika nilainya terlalu di atas, maka konsumen itu akan dirugikan. Nah, sebaliknya apabila nilainya itu terlalu rendah, maka penjual itu bisa rugi. Makanya itu penting untuk pemerintah itu menetapkan kebijakan ekonomi untuk mengintervensi kebijakan pasar. Caranya yaitu dengan mengendalikan harga terendah maupun tertinggi. Nah, setelah harga itu ditentukan, keseimbangan pasar itu bisa kembali dan misal pengendalian harga terendah itu diharapkan bisa konsumen itu bisa mengurangi permintaan. Dan begitu produsen juga bisa memanfaatkan dengan menambah jumlah produksi barang. Sekian, mungkin ada yang bisa teman-teman tambahkan. Iya, Pak, boleh menambahkan? Ya, silakan Mas Rengga. Kalau berdasarkan menurut saya, pendapat pribadi saya itu, cara intervensi pemerintah sendiri itu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama itu intervensi pemerintah terhadap harga dalam menjaga kestabilan seperti yang dijelaskan oleh Saudari Eri tadi, terkait selling price, penetapan harga maksimum atau floor price terkait harga minimum. Namun equilibriumnya itu menurut saya tidak akan kembali ke equilibrium awal, tapi akan membentuk equilibrium yang baru karena adanya shortage atau nantinya ada surplus dari kuantitas yang ada di pasar dalam menanggapi dari selling price atau floor price dari pemerintah. Lalu cara intervensi pemerintah yang kedua, secara tidak langsung itu bisa melalui penetapan pajak atau penetapan subsidi, sehingga dalam pasar itu bisa saling
mempengaruhi dan mekanisme pasarnya juga bisa menetapkan equilibrium yang baru lagi di pasar. Lalu cara pemerintah yang lain itu bisa juga menetapkan tarif impor, tarif atau kuota impor gitu Pak. Jadi mungkin efek yang diakibatkan dari intervensi pemerintah itu bisa memengaruhi dari segi surplus konsumen sama surplus produsen dan juga debt loss dan efisiensi sosial tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Mungkin seperti itu Pak, menurut saya. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang menambahkan? Ya, jadi kalau mau dilihat misalnya intervensi pemerintah itu bisa yang tadi disebutkan rekan Anda ya, bisa dengan melakukan intervensi harga. Ya, intervensi harga itu apa bentuknya? Bentuknya bisa mengenakan pajak atau memberikan subsidi. Ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan menetapkan peraturan. Ya, menetapkan peraturan, misalnya pemerintah Kota Jakarta menerapkan peraturan ganjil genap misalnya, ya, maka ini akan mendorong kenaikan permintaan orang naik kendaraan umum misalnya, itu ya, itu juga itu adalah peraturan. Atau yang sekarang misalnya gitu ya, kalau yang kemarin itu pemerintah menetapkan harga minyak goreng itu adalah 14.000, itu intervensi terhadap harga atau peraturan itu menurut Anda? Ketika pemerintah menetapkan bahwa harga minyak goreng itu adalah 14.000 1 liter misalnya, itu adalah intervensi harga atau peraturan? Harga ya Pak. Ketika pemerintah menetapkan intervensi harga, biasanya disertai dengan kebijakan pajak atau subsidi. Menurut Anda gimana? Pemerintah mengenakan pajak nggak atau memberikan subsidi? Itu ya. Jadi kita lihat lagi, kalau pemerintah itu menetapkan harga 14.000 tanpa mengenakan pajak atau tanpa memberikan subsidi, maka itu sifatnya intervensi hanya sebatas aturan saja. Itu ya. Nah, kemudian yang harus dilihat kembali adalah apa? Mengenai misalnya data-data tentang sisi permintaan dan penawarannya. Itu juga harus dilihat misalnya, ya. Sebagai contoh misalnya, ketika pemerintah menetapkan harga minyak 14.000, kemudian ternyata barangnya tidak ada di pasaran. Ya, kemudian peraturan itu dicabut, kemudian harga minyak menjadi naik tinggi, gitu ya. Nah, menurut Anda misalnya, kalau dari sisi permintaan masyarakat terhadap minyak goreng itu elastis apa inelastis menurut Anda? Ya, mau analisis nih misalnya. Permintaan terhadap minyak goreng itu elastis apa inelastis? Inelastis ya Pak. Inelastis artinya gimana? Jadi seberapapun harganya naik, itu barang yang diminta juga tetap. Ya gitu ya. Jadi inelastis artinya berapapun harganya gitu ya, masyarakat itu tidak bisa beralih gitu ya. Artinya menjadi kebutuhan pokok ya, tidak bisa tidak bisa, sulit untuk dialihkan ya. Kalaupun misalnya masyarakat harus beralih dari makan gorengan kepada makanan rebus misalnya, itu mungkin membutuhkan waktu yang lama sehingga permintaannya cenderung inelastis. Kalau inelastis berarti kurvanya cenderung landai apa cenderung curam? Curam. Cenderung curam ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana kalau dari sisi penawaran dari produsen minyak gorengnya. Dia cenderung elastis apa inelastis?
Elastis, Pak. Elastis ya. Nah, mengapa elastis? Karena saat harganya itu tinggi, produsen berusaha memproduksi banyak-banyaknya, tapi saat penerapan peraturan yang rendah itu justru produsennya ogah-ogahan atau malah investor, Pak. Ya, tapi mungkin lebih tepatnya begini, elastis gitu. Mengapa? Misalnya kalau produsen minyak goreng itu kelapa sawit minyak sawitnya itu tidak diproduksi menjadi minyak goreng, ya, maka dia bisa mengalihkan minyak sawitnya itu menjadi bahan bakar diesel, ya enggak? Bisa menjadi campuran minyak, ya. Artinya dia punya pilihan, ya, maka dia lebih elastis, gitu kan? Nah, maka ini juga ketika nanti kita menganalisis, kita harus bisa misalnya menganalisis misalnya bagaimana harga permintaan dan penawaran minyak goreng misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau permintaan minyak goreng lebih inelastis berarti dia curah misalnya gitu. Ya, ini kelihatan ya. Saya coret-coret ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Permintaan seperti ini. Kemudian untuk penawarannya gimana? Karena penawarannya cenderung elastis, maka dia lebih landai misalnya, gitu ya, lebih landai. Ya. Nah, ini adalah harga, ini Q-nya. Ya. Nah, ketika harga naik, gitu ya. Nah, misalnya harga menjadi naik di sini ya. Ya, dari semula di sini, sekarang harga naik misalnya ya, maka di sini outputnya atau akan turun. Nah di sini kalau Anda lihat nanti deadweight loss-nya ya di sini akan lebih banyak ditanggung oleh si konsumen daripada si produsen. Produsen akan menanggung deadweight loss lebih kecil ya karena dia lebih elastis. Di sisi lain si konsumen pembeli minyak goreng akan menderita lebih besar karena dia akan mengalami deadweight loss yang lebih besar. Nah ini contoh sederhana misalnya kalau Anda mau menganalisis ya. Nah ini pengaruh menganalisis tentang keseimbangan di pasar misalnya. Gitu ya contohnya. Ya, jadi itu bisa diterapkan kan untuk ini. Oke, ada lagi? Ya. Yang lain bisa jelas suaranya? Putus-putus. Halo Pak. Ya, oke. Mana? Saya mau tanya, kalau misalnya tadi itu kan kalau misalnya dia bersifat elastis dari minyak gorengnya itu kalau dari penawaran bersifat elastis, gimana kalau misalnya ternyata ada pihak campur tangan pihak ketiga yang kayak rumornya itu ditimbun di suatu gudang gitu Pak? Apakah itu berdampak dari penawaran juga, maksudnya dari produsennya atau gimana tuh Pak? Itu kan di luar campur tangan produsen, maksudnya itu bisa aja ada distributor yang nilep gitu loh Pak, yang kayak memang sengaja untuk merusak harga pasar. Nah, apakah itu juga masih tetap dari pihak penawaran atau gimana Pak? Ya, nah bagaimana pengaruhnya misalnya ada yang tadi disebutkan contoh misalnya ada penimbunan misalnya gitu ya, ada mafia gitu ya. Bisa saja seperti itu. Ya artinya kalau kita mau menganalisis lebih luas lagi, maka kita harus menggunakan tools yang lebih besar, lebih banyak ya. Itulah yang disebut di materi ekonomi makro terakhir itu yang disebut dengan CGE ya, apa namanya,
general equilibrium. Ya, general equilibrium itu mengaitkan beberapa hal pengaruhnya dari satu peristiwa, pengaruhnya terhadap faktor-faktor lain. Ya, itu kita menggunakan alat yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Ya, misalnya dari sisi penawaran misalnya, ternyata penawaran itu dipengaruhi misalnya akibat tadi ada mafia minyak, ada penimbunan dan sebagainya. Kemudian dari sisi permintaan nanti bagaimana pengaruh minyak goreng terhadap penjualan makanan misalnya, gitu ya. Pengaruh harga minyak goreng terhadap pendapatan masyarakat, itu kan berarti lebih luas lagi. Maka akan lebih banyak variabel kita masukkan kan di situ ya. Nah, inilah yang disebut sebagai analisis general equilibrium, keseimbangan secara umum. Pengaruhnya apa saja sih pengaruh akibat kenaikan harga minyak ini, gitu ya. Bisa kemana-mana ini nanti. Ya, nah, itu kita harus menggunakan beberapa variabel lagi. Itu bisa dimasukkan, gitu ya. Tapi untuk contoh sederhana kita biasanya yang paling mudah adalah kita kalau namanya kita belajar ya kita hanya menggunakan dua ini saja. Misalnya membandingkan dua jenis barang misalnya ya, antara harga barang A dengan harga barang B misalnya ya. Atau kalau tadi disinggung misalnya elastisitas silang ya. Elastisitas silang misalnya pengaruh kenaikan harga minyak goreng terhadap permintaan minyak curah misalnya. Nah, itu kan elastisitas silang gitu ya. Ketika harga minyak goreng yang kemasan itu tinggi, maka apa pengaruhnya terhadap harga minyak curah misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya dari sisi supplier pengaruh dari penjualan minyak sawit untuk minyak goreng dengan pengaruhnya terhadap minyak yang digunakan untuk minyak bahan bakar misalnya. Nah, itu pengaruhnya terhadap elastisitas silang. Ya, pengaruh barang lain terhadap barang yang bersangkutan. Ya, jadi kita masukkan lagi variabel itu ke dalam analisis. Itu ya Mbak Togi. Jadi akan dibutuhkan lebih banyak variabel untuk analisisnya. Itu ya. Halo, ada lagi? Atau kalau tidak mungkin saya tambahkan ya materinya ya. Mungkin tadi ada yang masih kurang ya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Tadi ada beberapa hal yang tidak disinggung, misalnya tadi tentang kurva indifference gitu ya. Kurva indifference itu ini mengulang aja kembali ya apa yang sudah Anda pernah pelajari ya. Kurva indifference itu adalah bagaimana manfaat yang diperoleh ya dari kita mengkonsumsi dua jenis barang gitu ya. Kalau untuk sederhananya kita pakai dua jenis barang saja gitu ya. Misalnya di sini titik A ya, kita mengkonsumsi menonton menggunakan dua CD dengan satu nonton di bioskop gitu ya. Itu sama nikmatnya dengan nonton satu CD dengan dua kali nonton di bioskop. Itu sama nikmatnya gitu ya. Maka titik A dan B disebut sebagai kurva indifference gitu ya. Nah, beda dengan di titik C ya. Titik C itu adalah titik yang lebih optimal, lebih
manfaatnya lebih besar gitu ya, kenikmatannya lebih puas gitu ya kita nontonnya, karena kita bisa nonton 2 CD ya, dan bisa nonton 2 kali di bioskop. Nah, tentu ini memberikan kepuasan yang lebih tinggi, maka dia akan berada di kurva indifference yang lebih tinggi. Ya. Semakin ke atas ya, ke kanan, itu akan semakin meningkatkan kepuasan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana marginal utility-nya gitu ya, misalnya ketika kita mengkonsumsi misalnya kita menonton film di bioskop ya, di movies ya, maka ketika kita menonton 1 kali gitu ya, dibandingkan dengan kita nonton melalui VCD di rumah, kepuasannya adalah 1,41 ya. Kemudian ketika kita menonton di bioskop itu menjadi 2 kali ya, maka marginal utility-nya itu hanya 0,59 dibandingkan dengan yang kita tadi nonton 2 CD ya. Kemudian ketika kita nonton di bioskop 3 kali, maka marginal utility-nya adalah semakin menurun ya. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi suatu barang gitu ya, maka tambahan manfaat atau tambahan marginal utility-nya itu akan semakin menurun ya. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, membeli bakso misalnya ya, bakso pertama kenikmatannya lebih tinggi daripada mangkok yang kedua. Mangkok yang ketiga gitu kenikmatannya akan lebih rendah daripada mangkok yang kedua, dan seterusnya. Makin lama akan makin menurun. Itu ya pada prinsipnya. Nah, kemudian tingkat marginal substitusi ya, itu adalah kita membandingkan kesediaan kita menukarkan satu barang dengan barang yang lain. Itu ya. Artinya adalah ketika kita punya 2 CD di sini ya, di titik A kita punya 2 CD dan kita hanya menonton 1 kali ke bioskop, 1 kali movies ya. Itu kesediaan kita menukarkan 2 CD itu kepada 1 kali menonton di bioskop ya, itu lebih tinggi ya. Namun ketika kita hanya punya 1 CD ya, kesediaan kita untuk menonton di bioskop itu akan menjadi lebih rendah. Jadi marginal substitusi kita semakin berkurang. Ya. Jadi kalau seandainya Anda mempunyai 10 mangkok bakso gitu ya, Anda akan bersedia menukarkan 4 mangkok bakso dengan 1 piring soto misalnya gitu ya. Tapi kemudian ketika mangkok bakso Anda berkurang menjadi 5 mangkok bakso gitu ya, kesediaan Anda menukar menjadi 1 piring bakso mungkin hanya turun menjadi 2. Ya, itu adalah marginal substitusinya. Jadi kesediaannya itu makin menurun. Nah, di dalam kemudian di dalam bagaimana kita memperoleh manfaat yang optimal gitu ya, itu adalah ketika kurva indifference itu bersinggungan dengan garis batas anggaran. Garis batas anggaran itu adalah kemampuan kita untuk membeli kombinasi dari 2 jenis barang konsumsi. Ya, Anda tentu masih ingat itu.
ya. Nah, ini adalah kurva indifference-nya. Kurva indifference adalah manfaat yang optimal itu kita peroleh ketika kurva indifference itu bersinggungan dengan garis batas anggarannya. Kalau garis batas anggarannya di bawah kurva indifference di bawah budget constraint, maka dia tidak optimal. Sedangkan kalau dia berada di luar, ya, berada di atas, ya, ini memberikan manfaat yang optimal, tapi tidak bisa dicapai karena terbatasnya batas anggaran. Ya, optimal adalah sepanjang garis batas anggaran ini. Nah, inilah yang nanti bisa digunakan untuk menganalisis gitu ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu ya, untuk menganalisis suatu kebijakan publik. Misalnya ketika terjadi kenaikan harga salah satu barang, misalnya harga movies-nya naik gitu ya, maka permintaannya akan turun, maka kurvanya akan masuk ke dalam, sehingga akan terjadi pergeseran kurva indifference, ya, kurva indifference-nya bergeser ke kiri, ya. Ada dua efek, ya, kalau Anda masih ingat ya, ada efek substitusi dan efek pendapatan. Ya, kalau efek substitusi itu bergerak sepanjang kurvanya, kemudian kalau efek pendapatan itu akan mengakibatkan pergeseran antar kurva indifference-nya. Ya, kalau efek substitusi itu bergerak sepanjang kurva, kalau efek pendapatan bergeser dari satu kurva indifference ke kurva difference yang lain. Ya. Ini adalah efek substitusi, ya, dia bergeser dari titik ini ya ke atas, ya. Kalau efek pendapatan dia bergeser dari kurva indifference ini ke kurva indifference yang satunya, ya. Nah, ini yang kemudian bisa dasar-dasar ini yang kemudian bisa kita gunakan untuk menganalisis suatu kebijakan. Ya, misalnya dicontohkan di situ di buku Anda bagaimana tentang kebijakan pemerintah Amerika untuk memberikan bantuan ya kepada orang-orang atau kepada perempuan atau ibu-ibu yang punya anak tapi tanpa suami. Ya, ketika dia punya anak tapi tidak ada suami yang membantu menafkahi, maka di sini pemerintah di Amerika memberikan bantuan, gitu ya. Nah, ini dicontohkan di sini, misalnya ini adalah garis batas anggarannya, ya. Ketika seseorang itu, misalnya anggap seseorang itu dalam 1 tahun mempunyai 2.000 jam kerja, ya. Kalau dia ini adalah waktu dia tidak bekerja, ya. Kalau dia 2.000 jam tidak bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, 0, ya, tidak mengkonsumsi apa-apa. Tapi kalau dia menggunakan waktunya semua untuk bekerja, ya di sini, ya artinya waktu santainya adalah 0, maka dia akan bisa mengkonsumsi sebesar 20.000, ya, misalnya 1 jam kerja itu sama dengan $10, maka dia akan bisa membeli makanan sebanyak $20.000, ya. Maka ini akan membentuk garis batas anggarannya. Nah, jadi kalau misalnya dia bekerja sebanyak 1.500 jam dan 500 jam santai, berarti dia 1.500 jam kerja, maka dia akan mengkonsumsi sebanyak 15.000. Ya. Ketika dia bekerja, dia santai 1.000 jam, maka dia akan bekerja 1.000 jam, dia mengkonsumsi 10.000. Ya. Ketika dia waktu santainya 1.500, maka dia hanya bekerja 500 jam.
Ketika dia bekerja 500 jam, maka dia mengkonsumsi sebanyak 5.000, ya. Nah, kemudian pemerintah berusaha kemudian memberikan bantuan, ya, sebesar $5.000 ya per tahun, ya, dengan pengurang manfaat sebesar 50%, ya. Maka bisa kita gambarkan di sini, ya. Kalau seseorang itu tidak bekerja, artinya dia selama 2.000 jam itu dia tidak gunakan untuk bekerja, ya, maka di sini pemerintah akan memberikan uang sebesar 5.000. Ya, jadi dia kalau dia tidak bekerja, maka dia akan memperoleh uang sebanyak 5.000. Maka sekarang garis batas anggarannya bergeser, ya. Nah, ini akan patah di garis di titik ketika dia bekerja 1.000 jam, ya. Karena kalau ketika dia bekerja 1.000 jam, ya, karena pengurangnya tadi adalah 50%, ya. Ketika dia bekerja 1.000 jam, dia akan memperoleh 10.000, ya, $10.000. $10.000 kali 50% adalah 5.000, ya. Jadi bantuan sebesar 5.000 dikurangi dengan pengurangnya itu adalah 5.000, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di titik ini. Jadi ketika dia bekerja, orang itu bekerja 1.000 jam, maka dia tidak memperoleh manfaat dari bantuan itu di titik ini. Nah, sekarang akibatnya adalah orang-orang yang tadi di sini tadi, ya, dia yang tidak bekerja, dia akan mendapatkan uang 5.000, ya, dengan 0 jam kerja, ya, 2.000 jam dia tidak bekerja, maka dia akan mendapatkan uang 5.000. Ya. Maka ini tentu akan mengakibatkan penawaran kerjanya itu turun, ya. Artinya orang-orang yang memperoleh pendapatan, ya, karena dia menggunakan waktu kerjanya lebih sedikit, dia mendapatkan uang sebesar 5.000, ya. Semakin dia bekerja, maka dia akan memperoleh tambahan dari bantuan pemerintah makin besar, ya. Total pendapatannya akan makin. Nah, bagaimana caranya mendorong agar orang ini tetap mau bekerja, ya? Maka nilai bantuannya diturunkan misalnya, ya. Sekarang semula dia diberi bantuan 5.000, sekarang diturunkan, ya. Bantuannya menjadi 3.000. Ya. Nah, dengan menurunkan besaran bantuan pemerintah tadi, ini diharapkan akan bisa mendorong orang ini tadi bekerja lebih banyak. Ya. Meningkatkan penawaran kerjanya. Ketika penawaran kerja meningkat, ya, maka dia akan bisa kurvanya seperti ini. Ya, nah di sini sekarang bergeser, titik patahnya adalah ketika dia bekerja sebanyak 600 jam. Maka ketika sekarang kita ingin menganalisis dampak dari perubahan kebijakan pemerintah dari semula memberikan bantuan sebesar 5.000 sekarang diturunkan menjadi $3.000 gitu, ya, maka kita bisa menggunakan analisis ini, ya, apa dampak efek substitusi dan efek pendapatan atas perubahan kebijakan pemberian bantuan dari semula $5.000 menjadi $3.000. Ya, maka di sini kita bisa lihat, ya, kurva indifference-nya bergeser ke bawah. Ya, untuk orang-orang yang bersedia bekerja di titik ini, misalnya ini adalah titik indifference-nya, akibat penurunan besaran bantuan, maka penawaran kerjanya akan meningkat, ya, dari semula di sini, ya, sekarang di sini. Ya. Ya, ini
Anda bisa lihat ya, dia mengurangi jam santainya, ya, mengurangi waktu santainya, meningkatkan penawaran kerjanya. Nah, sedangkan untuk orang yang bekerja di titik ini, gitu ya, yang bekerja di titik di sini, ya, ini dia akan bergeser ke titik yang di sini. Ya, jadi dengan menggunakan tools atau alat analisis ini kita bisa menggunakan, kemudian kita gunakan untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan publik, perubahan kebijakan pemberian bantuan. Ya, ini adalah salah satu contohnya ya. Jadi dia juga sama, dia meningkatkan penawaran kerjanya. Jadi dengan cara menurunkan besaran bantuan, maka dia akan mendorong peningkatan kerja. Ya. Jadi tidak malas lagi ya. Namun hal lain adalah kalau seseorang itu benar-benar tidak bisa bekerja, ya misalnya karena dia mempunyai keterbatasan, ya memang tidak punya skill, ya memang tidak punya kemampuan bekerja, ya mempunyai keterbatasan fisik, ya maka akibat dari penurunan bantuan, ya maka dia akan mengalami kondisi yang lebih menderita, ya ketika semula dia tidak bekerja sama sekali dia dapat 5.000. Sekarang dia hanya bisa mendapatkan 3.000, ya. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, ya ini tidak bisa ditolong ini. Ya artinya dampaknya adalah orang-orang yang seperti ini itu adalah mengalami penurunan kualitas hidupnya. Ya, nah, jadi kemudian itulah yang kemudian harus dilihat ketika pemerintah ingin merubah kebijakan pemberian bantuan, dia harus melihat berapa banyak orang yang mempunyai keterbatasan untuk benar-benar tidak mampu bekerja, berapa orang yang berada di yang berada di tingkat tertentu atau yang mempunyai kemampuan lebih. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana pemerintah menggunakan alat-alat analisis tadi untuk menganalisis suatu kebijakan. Ya, inilah yang dipelajari di dalam ilmu ekonomi tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Oke, ya. Itu saya tambahkan aja, yang lainnya terkait dengan debt weight loss, ya mungkin ini saya tambahkan juga di sini tentang ini ya debt weight loss. Misalnya ini adalah keseimbangan permintaan dan penawaran kerja, gitu ya. Ini adalah keseimbangan permintaan dan penawaran kerja. Ya. Sebesar jam kerja adalah H1, kemudian upah keseimbangan adalah sebesar W1. Ya. Ketika pemerintah itu memberikan bantuan tadi ya, bantuan kepada masyarakat, ya maka akan mengakibatkan tadi ya orang mengurangi jam kerjanya. Ya mengapa? Karena tadi kan tidak bekerja atau bekerja lebih sedikit itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Akibatnya adalah penawaran kerjanya turun, ya bergeser ke kiri atas. Ya akibatnya apa? Penawaran kerjanya menjadi turun dari H1 menjadi H3. Akibatnya apa? Ketika di pasar itu terjadi sedikit orang yang mencari kerja, ya maka upah menjadi naik. Ya, karena hanya sedikit orang yang bersedia bekerja, maka upah menjadi naik.
Nah, inilah yang disebut sebagai debt weight loss, ya. Jadi pengaruh akibat dari kebijakan pemerintah tadi mengakibatkan hilangnya manfaat yang bisa diperoleh dari adanya keseimbangan yang ada di pasar akibat dari intervensi pemerintah. Nah, untuk menurunkan dampak yang tidak efisien ini, maka pemerintah bisa kemudian menurunkan besarnya bantuan, ya, dari $5.000 menjadi $3.000. Maka di sini akan bisa mendorong kenaikan penawaran kerja, ya, dari yang hijau menjadi yang biru, ya. Maka di sini kita lihat, ya, penawaran kerjanya, jumlah jam kerja akan naik dari H3 menjadi H2, sehingga sekarang upah menjadi lebih rendah, W2. Ya, dan kemudian debt weight loss-nya menjadi lebih kecil, lebih rendah. Ya, nah ini adalah contoh dari kita menggunakan tools atau alat-alat ini tadi untuk menganalisis kebijakan. Ya, itu contohnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Cukup jelas ya? Ada yang mau didiskusikan? Ya, oke. Jadi materi itu ada semua di buku Anda gitu ya. Jadi saya menambahkan menambahkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan Anda tadi. Oke, kalau sudah jelas semua ya, tidak ada yang didiskusikan. Saya ingin lihat bagaimana perkembangan dari tugas mandiri Anda kemarin. Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Ada yang sudah mengotak-atik angka di daerahnya masing-masing? Siapa yang mau jadi sukarelawan sini? Izin Pak. Ya. Mungkin cuma hitung-hitungan aja nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, silakan Mas Dirham. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, ya gimana? Ya, jadi asal saya dari Kabupaten Tangerang Pak. Di sini saya mengambil Pemda Kabupaten Tangerang. Nah, untuk data di sini udah saya olah menjadi LRA ini ya Pak, tapi belum rapi. Digedein Mas. Oh iya maaf Pak. Oke. Nah, jadi LRA ini saya memakai pivot table untuk mengambil data Kabupaten Tangerangnya. Nah, untuk ini mungkin dilihatnya kepala akunnya aja ya Pak. Jadi untuk mendapat dari Kabupaten Tangerang itu ada 5 triliun untuk tahun 2019-nya, dan untuk 2020-nya itu 5,2 triliun. Berarti pendapatannya itu turun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Lalu, terus? Untuk belanjanya itu Pak, 5,9 triliun pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 juga turun menjadi 5,3 triliun. Nah, pembiayaannya juga sama, ikut menurun dari 800 miliar menjadi 600 miliar. Seperti itu. Jadi untuk ini sebenarnya saya ada rencana itu untuk tulisannya nanti dibandingkan dengan Pemda lain itu Pak, yaitu untuk Pemda Kota Tangerang. Nah, yang dapat dilihat dari Pemda Kota Tangerang ini ialah selisih antara pendapatan dan belanjanya itu surplus Pak, yaitu untuk tahun 2020-nya itu 3,6 triliun, lalu untuk belanjanya itu 3,5 triliun. Artinya masih ada surplus 100 miliar. Sedangkan di Tangerang Kabupaten itu masih defisit sebesar 100 miliar. Nah,
hal ini yang mungkin akan saya perhatikan mengapa bisa terjadi defisit untuk Kabupaten Tangerang lalu surplus untuk Kota Tangerang. Nah, untuk rasionya mungkin ini masih acak-acakan ya Pak, tapi untuk data yang ini diambil dari LRA Kabupaten Tangerang. Nah, ada beberapa rasio-rasio yang mungkin telah saya rangkum dan coba saya perhatikan lebih lanjut. Dan untuk kata-katanya di sini juga belum dirapihin Pak, masih berupa tulisan-tulisan saya saja yang mungkin dapat saya kemas gitu. Nah, untuk rasio kemandiriannya itu diukur berdasarkan realisasi pendapatan asli daerahnya itu sebesar 2,8 pada tahun 2019 dan lalu pada tahun 2020-nya itu 2,4 triliun. Nah, mungkin dari 2019 dulu, jadi untuk tahun 2019 yaitu 48,14%, yaitu pada rasio konsultatif. Artinya ketika suatu daerah memiliki rasio antara 25% sampai dengan 50%, ini mengartikan bahwa andil dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Tangerang itu tidak begitu signifikan gitu Pak. Artinya dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tangerang sudah cukup mandiri dalam mengurus sistem pemerintahannya, seperti itu. Mungkin nanti bahasanya bukan tidak mandi, bukan ini ya, tapi bahasanya adalah dibandingkan dengan tahun lalu atau dibandingkan dengan daerah lain bagaimana, lebih kecil lebih rendah gitu aja. Jadi jangan kalau bilang signifikan atau tidak signifikan itu nanti perlu analisis penelitian. Jadi kita bicaranya bukan begitu. Nanti bicaranya misalnya kemandirian di 2019 ya, tingkat kemandiriannya itu lebih tinggi ya, sedangkan di 2020 kan menurun itu. Ya kan? Iya betul Pak. Ya kan? Iya betul Pak. Nah, bilangnya gitu saja. Jadi nggak usah bilang signifikan apa tidak, bahwa dibandingkan dengan tahun 2020 maka tingkat kemandiriannya, rasio kemandiriannya mengalami penurunan gitu ya. Terus kalau dibandingkan dengan Kota Tangerang, nah lebih besar mana kemandiriannya, begitu aja bunyi ureanya seperti itu kata-katanya nanti. Baik Pak. Lanjut. Baik, mungkin izin untuk melanjutkan Pak. Ya. Selanjutnya itu mungkin rasio ketergantungan ya Pak. Ini diukur dengan cara realisasi TKDD dibagi dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi ditambah pinjaman daerah. Nah, sebenarnya untuk data ini pinjaman daerahnya itu juga kalau nggak salah itu nggak ada, maksudnya belum ada dilampirkan di data utamanya, sehingga mungkin untuk rasio ketergantungan ini tidak memakai pinjaman daerahnya. Lalu untuk realisasi transfer ke daerahnya itu sebesar 2 miliar. Lalu total pendapatan daerahnya itu 5,8 triliun. Mohon maaf Pak, triliun, 2 triliun dan 5,8 triliun. Nah, jadi ini untuk tahun 2019-nya dan ini untuk tahun 2020-nya itu. Jadi untuk dari tahun 2019 ke 2020 itu dapat dikatakan meningkat sebesar sekitar 3,4%. Yang mana lebih baik daripada tahun sebelumnya. Lalu lanjut ke rasio-rasio belanja. Di sini ada rasio keserasian yang pertama, yaitu belanja tidak langsung dibagi dengan belanja langsung. Nah, untuk belanja tidak langsungnya itu saya memakai data berupa belanja lain-lain, di mana belanja lain-lain ini sudah ada sebesar 800 miliar untuk tahun 2019 dan tahun 2020-nya itu 1 triliun. Nah, ini dimasukkan ke rumusnya. Lalu untuk belanja langsungnya itu saya ambil dari belanja pegawai ditambah belanja barang dan jasa ditambah belanja modal.
maka akan diperoleh untuk tahun 2019 dan tahun 2020-nya itu 41,75% dan 60,53%, dan ini meningkat ya Pak untuk dari tahun 2019 ke tahun 2020-nya. Artinya mungkin yang bisa ditangkap dari rasio keserasian ini bahwa belanja yang kurang efektif mungkin ya Pak, yang kurang efektif yang ada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 itu lebih banyak daripada tahun 2019. Mungkin itu Pak. Lalu untuk yang kedua, rasio belanja terhadap total belanja. Mohon maaf, belanja langsung terhadap total belanja. Jadi untuk belanja langsungnya itu seperti yang tadi saya sebutkan bahwa belanja langsung terdiri dari belanja pegawai ditambah belanja barang dan jasa ditambah belanja modal. Maka akan diperoleh rasionya itu 32,1% untuk tahun 2019 dan 31,57% untuk tahun 2020. Dan ini rasionya menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Mungkin yang dapat dicermati ialah bahwa pada tahun 2020 belanja langsung, yaitu belanja modal, belanja pegawai ditambah belanja modal ditambah belanja barang dan jasa itu mengalami penurunan berdasarkan total dari keseluruhan total belanjanya. Untuk rasio belanja tidak langsung terhadap total belanjanya ini dapat dilihat untuk tahun 2019 yaitu 13,4%. Lalu untuk tahun 2020-nya itu 19,11%. Dan kurang lebih mungkin sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk rasio yang terakhir terkait dengan belanja ialah belanja modal terhadap total belanja. Untuk tahun 2019-nya itu 3,25%, lalu untuk tahun 2020-nya sebesar 18,2%. Artinya pada tahun 2020 itu belanja modal mengalami penurunan berdasarkan keseluruhan total belanja yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak rasio-rasio yang ada. Untuk sisanya mungkin berkaitan dengan neraca dari Kabupaten Tangerang, namun data tersebut tidak dilampirkan, sehingga mungkin ini saja Pak rasio yang dapat saya peroleh dari data yang ada. Untuk Tangerang kotanya mungkin kurang lebih sama Pak, namun saya menjadikan Tangerang kotanya ini nanti menjadi benchmark dari Kabupaten Tangerang. Seperti itu Pak. Oke, ya nanti tinggal ditambahkan aja penjelasan tadi misalnya tentang peningkatan belanja tidak langsung ya 2020 itu ya. Mungkin Anda bisa cari data di daerah Anda itu kenapa belanja tidak langsungnya meningkat itu untuk apa saja misalnya gitu ya. Anda bisa tambahkan sebagai narasi gitu ya untuk menjelaskan data Anda gitu ya. Terus kalau belanja modalnya turun kan berarti tingkat pembangunan di daerah Anda turun berarti kan alokasi. Nah, itu mungkin Anda bisa ceritakan di situ mengapa demikian misalnya gitu ya. Nah, itu nanti tinggal tambahkan narasinya gitu ya. Nanti untuk pembuatan narasi Anda bisa menyontoh seperti informasi APBN ya. Informasi APBN yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Ya. Kan ada itu. Ada beberapa contoh membuat narasi tentang APBN. Ya. Nah, ini bagus ini ya dari rekan Anda ini sudah bisa buat ini ya. Ini sudah bisa menjadi karya tulis ini ya. Kalau kamu mau nulis KTTA seperti ini sudah jadi tulisan ini. Sudah jadi analisis gitu ya. Tapi silakan Anda kembangkan sendiri gitu ya. Anda bisa analisis tentang belanja pegawainya bagaimana, tentang belanja barangnya bagaimana, atau belanja modalnya bagaimana, ya. Nanti tergantung dari data yang Anda peroleh. Anda mau cerita yang mana misalnya. Atau Anda bisa cerita misalnya mengapa PAD-nya turun. Apa yang mengakibatkan PAD turun? Yang paling besar apa itu? Ya, turunnya pajak daerah misalnya ya. 2153 menjadi 17, itu kan besar sekali persentasenya ya. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya? Selama ini sumber pajak daerah dari mana misalnya? Misalnya dari penginapan hotel
atau dari penjualan makanan dari restoran yang menurun sehingga akibatnya pajak daerah turun. Ya, itu bisa menjadi narasi ya yang kita masukkan ke dalam tulisan kita, gitu ya. Nah, kalau retribusi malah naik gitu malah ya. Retribusi malah naik gitu ya. Nah, itu bisa menjadi sumber tulisan lagi gitu ya. Oke, bagus Mas Dirham. Baik Pak, berarti untuk tulisan nanti itu yang dipilih salah satu unsur aja atau semuanya Pak? Misal yang saya pilih, yang ingin saya cermati itu hanya bagian pendapatannya saja, atau harus ada dua-duanya, jadi pendapatan, belanja, dan pembiayaan itu harus masuk ke dalam tulisannya nanti Pak? Semakin komprehensif semakin bagus Mas. Ya, semakin Anda bisa menjelaskan informasi tentang perkembangan daerah itu makin bagus kan. Ya kan, makin jelas orang dapat gambaran gitu ya. Anda kupas satu-satu boleh, atau Anda hanya membuat penekanan pada yang melalui perubahan yang besar saja. Misalnya perubahannya yang besar di pajak daerah, ya saya fokus saja di pajak daerah ini kenapa misalnya, boleh misalnya. Tapi yang tadi rasio-rasio belanja tadi Anda sudah buat kan, nah itu bisa juga bagus gitu. Jadi tinggal ditambahkan narasinya. Mas ya, Mas Dirham. Baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin saya izin stop share ya Pak. Ya. Mungkin nanti Anda bisa lihat di sebagai contoh di ini ya, misalnya di bagaimana Kementerian Keuangan itu membuat informasi ya. Nah ini kan ada ini informasi APBN misalnya, dia bisa membuat informasi APBN ke masyarakat itu seperti ini bentuknya, ya. Apa tadi misalnya belanja bantuan sosial berapa, dia ceritakan belanja bantuan sosial itu seperti apa, kemudian ya, nah kemudian berapa besar anggarannya, kemudian pemanfaatannya apa saja, ini kan narasinya kan seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau mau bisanya anggaran pendidikan berapa, kalau ada punya datanya nggak apa-apa gitu ya, kalau enggak ya itu aja udah cukup juga gitu ya. Ini kalau informasi APBN ini yang dibuat oleh pemerintah ya, oleh Kementerian Keuangan ya, tiap tahun membuat data seperti ini ya. Misalnya tentang ini ya informasi APBN ya 2022 misalnya. Misalnya cerita tentang nah ini misalnya cerita tentang pendapatan misalnya. Nah ini ya. Jadi pendapatannya di Tangsel berapa, di Tangerang berapa. Nah bisa digambarkan seperti ini, kemudian dibuat narasi gitu ya. Nah, kemudian perpajakan. Nah, tadi mengapa menurun misalnya dari 2019 ke 2020 mengapa menurun misalnya. Bisa diceritakan di situ ya. Kemudian apa saja unsur dari PAD misalnya ya. Nah, ini contoh ya Mas, Mbak ya. Jadi Anda bisa gunakan seperti ini. Itu ya. Nah, kemudian nanti kalau mau melengkapi boleh misalnya Anda cari data APBD-nya Tangerang itu berapa persen sih dari pendapatan dari PDRB-nya? Ya, PDRB kan Anda bisa cari data di BPS itu. Ya. Misalnya PDRB-nya di Tangerang itu adalah 10 triliun ya. 10 triliun. Nah, di mana 5 triliunnya itu untuk APBD. Berarti kebijakan pemerintah itu adalah 50% dari 50% mempengaruhi PDRB-nya. Kan gitu kan? Ya, tadi kan 5 triliun itu di Kota Tangerang ya APBD-nya. Ya. Kalau PDRB-nya itu pendapatan regional brutonya Tangerang 10 triliun berarti 50%-nya itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah di daerah itu. Ya, nah bisa cerita seperti itu. Boleh silakan dikembangkan yang lain-lain gitu ya. Silakan tergantung dari imajinasi Anda gitu ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Sudah jelas ya, nanti sudah dari teman Anda sudah cukup jelas tadi.
Nah, kemudian untuk tugas kelompok bagaimana? Sudah ketemu tema? Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana Mas? Untuk tugas kelompok itu kayak masih bingung, maksudnya artikel itu dibikin gimana ya Pak? Ya, atau gini aja, nanti coba saya supply ini ya, saya supply tentang beberapa artikel ya, nanti bisa buat rujukan Anda ya kalau mau nulis. Anda tinggal baca-baca, kemudian kira-kira dirangkum, kira-kira apa sih isinya gitu ya, kira-kira nanti dikaitkan dengan, misalnya terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang kebijakan teks amnesti saat ini, itu ya, atau tentang kebijakan tentang harga minyak misalnya, tentang minyak misalnya, itu kan sedang ini. Nanti saya supply deh ininya, materinya ya, silakan Anda baca-baca. Itu aja ya Mas. Berarti tugas kita itu ngerangkum artikel tersebut terus disangkut kaitkan dengan kebijakan pemerintah gitu. Ya, dikaitkan aja kan. Kalau kita mau menulis kan tidak bisa kita menggunakan argumen sendiri ya, kan harus ada dasarnya. Menurut si A itu begini loh. Nah, jadi kita kaitkan nanti di sini. Misalnya mengapa sih pemerintah gagal mengendalikan harga minyak di Indonesia gitu. Kan kita bisa lihat dari tulisan orang. Di negara lain seperti ini kasusnya, atau selama ini begini nih kalau masalah minyak misalnya gitu. Ya. Atau terkait dengan teks amnesti gitu. Apa sih teks amnesti itu misalnya? Mengapa sih pemerintah di Indonesia itu sekarang berkali-kali membuat kebijakan teks amnesti gitu misalnya. Ya. Kalau struktur penulisannya Pak? Struktur penulisannya kayaknya minggu lalu sudah saya buat ya, sudah saya kasih contohnya ya. Berarti sama kayak yang tugas individu itu Pak? Iya, kan latar belakang, kayak KTTA itu loh Mas. Ya, Mas Pak. KTTA kan, latar belakang, terus landasan teori dan penelitian sebelumnya, itu ya. Analisis, ya, Pak. bulan gitu ya. Ya, Pak. Terus daftar pustaka gitu. Ya. Baik, Pak. Oke, Mas Michael. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, sebentar ya. Saya mau membuat penugasan buat Anda. Oke, Mas, Mbak, coba dilihat di LMS-nya. Sudah bisa diakses LMS-nya? Sudah bisa dilihat LMS-nya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ada berapa soal di situ? Sudah, Pak. Ada 3 soal ya? Iya, Pak. Oke, ya. Nah, silakan Anda kerjakan, nanti dikumpulkan
pakai di copy apa di foto aja pakai HP nggak apa-apa, dikirim sampai jam 5. Ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi silakan.